Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu wa qala radhiyallahu an al-qawlu fi ma'asil qalbi. Alam anna sifatil madmumata fil qalbi katsirah wa tariqat tadhiril qalbi min radha'iliha tawilatun wa sabilal ilaji fiha ghamitun wa qad indarasa bil kulliyati ilmuhu wa amaluhu li ghaflatil khalqi an anfusihim wa istighalihim bi zakharifid dunya wa qad istaqsayna dzalika kullahu fi kitab Ihya'i Ulumuddin fi rubbil muhlikat wa rubbil munjiyat walakinna nuhadziruka al-an thalathan min khaba'ithil qalbi wa hiya al-ghalibatu ala mutafaqqihatil asri lita'khudha minha hadharuka fa innaha muhlikatun fi anfusiha wa hiya ummahatun li jumlatin minal khaba'ithi siwaha wa hiya al-hasadu war riya'u wal ujubu fastahid fi tadhhiri qalbika minha fa in qaddarta 'alaiha fa ta'lama kayfiyatal hadari min baqiyatiha min rubil muhlikat fa in ajazta min an hadha fa anta an ghairiha ajazu wa la tadhunnunna annaka taslamu bi niyatin shalihatin fi ta'allumil ilmi wa fi qalbika syai'un al hasadi war riya'i wal ujubi wa qad qala sallallahu alaihi wasallam thalathun muhlikatun syukhun muta'un wa hawan muttaba'un wa i'jabul mar'i bi nafsihi amal hasadu fa huwa mutasha'abun minas suhi fa inal bakhila huwa alladhi yabkhalu bima fi yadihi ala ghairihi wa syahihu huwa alladhi yabkhalu bi ni'matillahi ta'ala wa hiya fi khaza'ini qudratihi ta'ala la fi khaza'inihi ala ibadillahi ta'ala fa syuhuhu a'zamu wal hasudu walladhi yashukku alaihi in'amu Allahi ta'ala min khaza'ini qudratihi ala abdin min ibadihi bi ilmin aw malin aw mahabbatin fi qulubin nas aw hadzin minal khududi hatta innahu la yuhibbu zawalaha anhu wa in lam yahsul lahu bidzalika syai'un min tilka ni'mati fa hadza muntahal khabath walidzalika qala nabiy sallallahu alaihi wasallam al hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul khatab wal hasudu huwal mu'adzabu alladzi la yurham wa la yazalu fi adzabin da'imin fid dunya fa inna dunya la tahluqatu min khalqin katsirin min akranihi wa ma'arifihi mimman an'ama Allahu alaihim bi ilmin aw malin aw jahin fala yazalu fi adzabin da'imin fid dunya ila mautihi wa li adzabil akhirati ashaddu wal adzabul akhirati ashaddu akbaru bal la yasilul abdu ila haqiqatil imani ma lam yajib li sa'il muslimin ma lam yuhib li sa'il muslimina ma yuhibbu li nafsihi bal yanbaghi ayyusahimal muslimina fi sarra'i wad dharra fal muslimuna kal bunyanil wahidi yasuddu ba'duhu ba'dan wa kal jasadil wahidi idza istaka min udwan istaka sa'irul jasadi fa in kunta la tusatifu hadza min qalbika fastighaluka bi talabi takhallus minal halaki ahammu min istighalika bi nawatil furu'i wa ilmil khusumati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala musannifu rahimahullah ta'ala nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin amin ya rabbal alamin. وتعالى والإفادة والاستفادة والنافع والانتفاع والحث على تمسك بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم دلالة إلى الهدى ابتغاء وجهه وقربه ورضاه سبحانه وتعالى. قال مصنف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه بأسراره في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. رضي الله عنكم إلى أن قال رضي الله عنه القول في معاصي القلب, ucapan-ucapan mengenai maksiat-maksiat hati. Ucapan-ucapan mengenai maksiat-maksiat hati. Pembahasan mengenai maksiat hati. I'lam anna sifatil madmumata fil qalbi katsiratun.
Ketahuilah bahwasanya sifat-sifat yang tercela di dalam hati itu banyak. Nah, ketahuilah bahwasanya sifat-sifat yang tercela di dalam hati itu banyak. Nah, bahwasanya itu terkumpul dalam 4 macam ya, sifat jelek tersebut, sifat manusia itu ya, sifat manusia itu terkumpul di dalam 4 macam, 4 sifat. Nah, apa aja sifatnya tersebut? 1, sabu'iyah. Sabu'iyah, apa sabu'iyah itu? Sabu'iyah itu adalah ganas, hewan ganas, hewan buas. Nah, yang kedua adalah al-bahimiyah, seperti bahimah. Bahimah itu hewan ternak. Kemudian sifat yang ketiga adalah syaitaniyah, sifat syaitan. Yang berikutnya adalah sifat ar-rabbaniyah, sifat ketuhanan. Nah, berarti semua sifat tersebut terkumpul di dalam hati seseorang. Maka terkumpul di dalam seorang manusia itu sifat-sifat tersebut, ya, sifat apa tadi itu, buas seperti anjing, begitu, sifat bahimah seperti khinzir, babi, begitu. Kemudian sifat syaitan dan sifat hakim, sifat ketuhanan. Nah, dalam manusia terkumpul 4 sifat tersebut. Yang pertama adalah sifat khinzir, sifat babi, ya. Apa itu? Babi ini syahwat, digambarkan dengan syahwat. Berarti kan babi itu dia kalau makan tidak pakai kira-kira, begitu. Mas penting apapun, begitu. Berarti lambang daripada kesyahwatan, ya kan? Babi begitu makannya itu. Bahkan kadang-kadang kotorannya sendiri pun dimakan. Nah, itu babi, begitu. Lambang daripada syahwat. Yang berikutnya adalah sifat anjing, al-kalb. Sifat anjing itu apa? Marah, al-ghadab. Berarti anjing itu buas, ya. Dia kalau sudah tidak terkendali dia itu, maka dia itu akan meluap-luap kemarahannya, gitu, ya. Sifat manusia ada namanya sifat kalb, ibarat dari kemarahan. Berarti kemarahan ini harus dikendalikan, begitu. Kemudian sifat yang ketiga adalah syaitan. Nah, ini selalu mengkobarkan syahwatnya khinzir dan selalu mengkobarkan kemarahan daripada sabuk, hewan buas atau anjing tadi itu. Di dalam manusia itu ada syaitannya, begitu. Ini yang bagian mengompori syahwatnya khinzir tadi, sifat manusia, dan mengompori kemarahannya kalb atau sabuk tadi. Yang berikutnya, yang terakhir adalah hakim. Hakim, hikmah. Ini adalah perumpamaan dari akal.
yang dia itu diperintahkan untuk mengkonter tipu daya syaitan. Nah, manusia itu punya sifat emosional tadi itu, anjing atau sabuk, hewan buas. Ada juga syahwat, khinzir tadi itu, berarti apapun diterjang sama manusia, ya enggak? Kalau sudah sifat khinzirnya itu menang. Ada syaitan, syaitan itu yang bagian ngompori syahwat sama ngompori emosi tadi itu. Ada lagi akal, hakim alias robbaniyah tadi itu. Ini yang bagian mengendalikan, ngontrol terhadap terhadap syaitan ini yang ngompori ini tadi, gitu. Nah, jadi seperti kemarahan, ya, sifat anjing tadi itu kalau dilepaskan maka dia akan, semua yang tidak sesuai dengan dia akan diterkam oleh dia. Juga sifat babi atau sifat tadi itu tamak tadi itu, syahwat tadi itu, kalau tidak dikendalikan maka semuanya juga akan dimakan. Kayak babi, kotorannya pun dimakan. Manusia juga begitu, kalau ini tidak dikontrol, tidak dikendalikan. Ada enggak manusia makan batu? Gunung itu habis dimakan manusia, ya kan? Dikeruk gunungnya, habis itu. Tanah pun dikeruk sama manusia, dimakan itu. Hutan sekian luasnya itu dimakan sama manusia. Uang dengan jumlah sekian triliunan itu dimakan sama manusia. Dan seterusnya, manusia kalau sifatnya sifat khinzir, sifat babi ini tidak dikendalikan maka semuanya akan dimakan. Tapi nggak pantas, nggak layak, masa seperti itu juga dimakan. Sama, babi itu makanannya, kotorannya dimakan, kencingnya dimakan, apapun dimakan sama dia. Begitu. Berarti harus dikontrol dengan sifat apa tadi? Sifat hikmah atau sifat robbaniyah. Nah, sifat robbaniyah itu apa? Ilmu, hikmah, yakin, itu semuanya adalah robbaniyah. Nah, jadi manusia itu terkumpul di dalamnya ada beberapa sifat, tergantung mana yang dominan, mana yang mendominasi. Begitu. Berikutnya pembahasan di sini, ketahuilah bahwasanya sifat-sifat yang tercela di dalam hati itu banyak. Wa tariqu tadhiril qalbi min radailiha, dan jalan membersihkan hati dari kejelekan-kejelekannya, kejelekan-kejelekan hati, tawilah itu panjang. Wasabilul ilaji fiha, dan jalan untuk menyembuhkan sifat-sifat ini, ghamidun itu dalam alias sulit, ya. Membersihkan sifat-sifat ini sulit. Membersihkan hati dari kejelekan-kejelekan itu panjang prosesnya, begitu. Wa qadin tarasa bil kulliyati ilmuhu wa amaluhu, ya. Dan kadang-kadang sudah hilang dan berhilang bil kulliyah secara semuanya, ilmuhu mengetahui terhadap mengobati hati itu, wa amaluhu dan praktek untuk mengobati hati tersebut, li ghaflatil khalqi an anfusihim, karena sudah terlenanya, sudah lupanya makhluk dari diri mereka, wastighalihim bi zakharifid dunya, dan sudah
terlalu sibuknya mereka dengan gemerlapan dunia. Wa qad istaqsayna dzalika kullahu, dan kami sudah sebutkan semuanya hal-hal tersebut mengenai penyakit-penyakit hati dan juga obat-obatnya, ya. Semuanya kita sudah sebutkan fi kitab Ihya Ulumuddin, dalam kitab Ihya Ulumuddin, fi rubil muhlikat, di seperempat pembahasan mengenai muhlikat, sesuatu yang menghancurkan, wa rubil munziyat, dan seperempat mengenai sesuatu yang bisa menyelamatkan. Muhlikat ini mengetahui tentang sesuatu yang merusak. Kalau munjiat mengetahui sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang baik. Nah, begitu. Ya. Nah, itu perlu untuk dibaca, diketahui supaya menjadi mawas diri. Kadang-kadang tidak tahu kalau orang tersebut punya penyakit. Dia ngerasa baik-baik saja, dia ngerasa aman-aman saja, dia ngerasa sehat-sehat saja, padahal dia punya penyakit. Nah, nanti tetap namanya juga penyakit akan membawa madarat, akan membawa dampak negatif. Maka perlu untuk seseorang itu nyari apa sih sebetulnya yang terjadi pada diri ini, apa yang salah. Itu perlu, itu penting, supaya tidak keterusan. Sudah kita pernah sebutkan dulu itu, ada orang sakit diperiksa dengan CT scan, endoskopi atau MRI, ya, itu ngeceknya saja itu sampai berjuta-juta, jutaan. Sampai dulu pernah saya itu tanya, waktu itu yang saya tanya itu endoskopi. Endoskopi itu naudzubillah ya, naudzubillah. Berarti ditaruh alat yang ada kameranya begitu, mulai dari belakang. Kalau tidak keliru itu namanya endoskopi, kalau tidak keliru. Dari lubang belakang, terus masuk ke usus, mana yang luka, mana yang salah. Nanti dilihat satu-satu begitu, difoto. Sakit itu, sakit sampai ketahuan semua. Setelah itu kan sakit itu, informasinya begitu ya. Terus kita tanya, oh ini berarti habis gini insya Allah ada titik terang ya, sembuh ya habis gini insya Allah. Oh belum, katanya. Belum, ini cuman supaya tahu ini ada penyakitnya apa enggak gitu. Ini bukan ngobati, enggak ngobati ini. Ini cuman supaya tahu bahwasanya ini punya penyakit ini begitu. Nanti kalau sudah ketemu penyakitnya ini, baru diobati sesuai dengan obat yang tepat. Tapi kalau enggak tahu kalau dia itu punya penyakit, gimana ngobatinya? Padahal itu sudah sakit prosesnya, sudah mahal bayarnya. Cuman supaya apa? Supaya tahu kalau penyakitan, supaya tahu kalau ini punya penyakit. Begitu ya Allah. Nah, kadang-kadang juga seperti itu. Proses kita ini ditunjukkan bahwasanya kita punya penyakit itu kadang-kadang pahit, kadang-kadang sakit. Tunjukkan begini, wah nyindir ini, sebutkan begini, wih ini selalu kalau ngomong ini nyakiti hati ini. Sebutkan begini, ini yang dimaksud saya ini. Kenapa? Yang disebutkan semuanya ada pada dirinya. Nah, ini nyindir ini pasti ini. Begitu. Tapi ketahuilah bahwasanya garam itu kalau ditaruh di tangan yang sehat tidak akan terasa perih. Walaupun siram-siram garam tidak apa-apa. Tapi kalau tangannya itu ada yang luka,
itu garam itu akan terasa perih di tangan. Begitu. Kadang-kadang kalau disebutkan seperti ini terasa perih, wah ini begini, wah yo, ini berarti ada penyakitnya. Loh kalau ada penyakitnya bagaimana? Ya kalau ada penyakitnya diobati. Bukan kalau ada penyakitnya, wah apa maksudnya? Nunjuk-nunjukkan kalau saya sakit, gak terima saya. Bukan solusi. Kalau ada penyakitnya berarti bagaimana cara mengobati, begitu. Itulah. Oleh karenanya ini disebutkan Imam Ghazali, beliau sudah merangkum semuanya ini tadi, termasuk jenis penyakitnya dan juga cara pengobatannya, itu sudah disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tapi ya begitu, kitab yang paling dibenci oleh ulama dunia, oleh ulama ulama yang jelek, kitab yang paling dibenci adalah Ihya Ulumuddin. Kenapa? Nyindir. Kenapa? Nyakiti hati. Kenapa? Buka aib. Kenapa? Bongkar rahasia. Kenapa? Nampar. Paling benci sama kitab Ihya Ulumuddin ini. Ini apa? Semua yang disebutkan kok nyakiti hati ini. Semua yang disebutkan kok bongkar aib ini. Semua yang disebutkan kok sifat baik tidak ada sama sekali sama kita. Sifat jelek lengkap. Ini apa ini? Kitab apa ini? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan begini, man lam yaqra'il ihya falaisa lahu haya, gitu. Siapa orang yang tidak baca kitab Ihya, tidak punya malu dia. Berarti dia ngerasa baik, ngerasa ulama, ngerasa orang soleh, ngerasa orang penting, ngerasa mulia, ngerasa punya kedudukan, tidak malu dia. Padahal luarnya sama dalamnya bobrok, dalamnya nggak sama dengan luarnya. Dia sibuk menampilkan keindahan luarnya, dalamnya tidak karu-karuan, rusak semuanya. Begitu. Dia perbagus itu. Berarti ibaratnya itu kotoran tapi dikasih bungkus yang indah. Sudah gitu dikasih minyak wangi lagi, kasih bunga-bunga gitu. Wah, menarik sekali. Ini luar biasa. Baunya wangi, tampilannya menarik, indah. Ketika dibuka, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nyesel buka ya. Kenapa saya buka tadi? Begitu. Nah, berarti penting sekali untuk kalau dalam bahasa kedokteran diagnosa ya, untuk diagnosa, untuk mengetahui apa yang salah pada diri kita ini, untuk mengetahui aib-aib, kekurangan-kekurangan kita, bukan untuk terus kita berkecil hati, putus asa, terus kita menganggap orang lain jelek, bukan seperti itu. Tapi kita tahu bahwasanya kita itu penuh kekurangan, kita tidak takabur, kita tidak sombong, kita tidak ujub, dan kita selalu introspeksi diri, evaluasi diri, begitu. Itu pentingnya. Nah, itu sudah penyakit-penyakit hati dan juga obat-obatnya itu disebutkan semuanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin, panjang lebar di sana disebutkan. Kemudian di kitab ini, kitab Hidayatul Hidayah bagaimana? Walakin nahduruka, tapi kami memperingatkan kamu, ya, menakut-nakuti kamu al-ana, sekarang ini di kitab ini ya, salasan min khaba'ithil qalbi, 3 perkara daripada kejelekan-kejelekan
hati. Wahiyal ghalibatu ala mutafaqqihatil asr. Dan ini tiga perkara ini mayoritas mengenai kepada para mutafaqih ya masa ini, para orang ahli ilmu di masa sekarang ini. Ini akan disebutkan. Ini kan kitab Bidayatul Hidayah ini diperuntukkan untuk orang yang mulai menempuh jalan akhirat. Kemarin disebutkan kalau langsung menuju ke jalan akhirat, langsung amal tidak bisa. Semuanya harus pakai ilmu. Langsung ilmu hakikat tidak bisa. Semuanya harus pakai ilmu syariat dulu. Ya enggak? Perhatikan dulu yang syariat, nanti akan datang itu yang hakikat. Iya kan? Pertama ya. Pertama di dalam kitab ini. Nah, kemudian beliau sekarang memperingatkan akan kita bahas tiga perkara dari kejelekan-kejelekan hati yang ini terjadi di mayoritas orang yang mempelajari fikih, orang yang paham terhadap agama di masa sekarang ini. Ini banyak orang pinter terkena penyakit ini. Disebutkan oleh beliau di sini supaya jadi bahan pertimbangan begitu, supaya jadi kewaspadaan bagi kita. Lita'khudha minha hadaroka, supaya kamu siap-siap atau mengambil kewaspadaan kamu, supaya kamu bisa antisipasi, supaya kamu bisa hati-hati. Fa innaha muhlikatun fi anfusiha, karena tiga perkara tersebut ini bisa menghancurkan dalam hati ini orang yang mempelajari ilmu ini. Katakanlah orang yang belajar atau orang alim, tiga hal ini bisa menghancurkan. Hati-hati, akan kita sebutkan, perhatikan supaya jadi kewaspadaan. Kalau memang ternyata kita kena penyakit tersebut, supaya kita bisa waspada. Ngerti ya? Bisa dipahami ya? Wahya ummahatu li jumlatin minal khaba'itsi siwaha, dan tiga perkara ini adalah induk pokok dari sejumlah kejelekan-kejelekan yang lain. Jadi ada kejelekan-kejelekan ini, induknya mengerucutnya di tiga perkara ini yang akan disebutkan oleh Imam Ghazali ya. Wahya apa saja? Satu, al-hasadu, hasud. Hasud itu apa? Dengki ya, betul, dengki ya, iri dengki ya. Warriya'u, riya, pamer. Wal ujubu, dan ujub. Ujub itu apa? Ujub itu merasa bangga diri, merasa apa yang dia lakukan itu adalah hasil dari pekerjaannya, hasil dari perannya dia. Begitu. Fajtahid fi tadhhiri qalbika minha, maka usahakan untuk membersihkan hati kamu dari tiga perkara ini. Apa tadi? Hasud, riya, sama ujub. Dan tiga penyakit ini mayoritas masuk kepada orang yang berlabel ilmu, baik itu santri atau itu ulama alim. Gitu loh. Kok begitu ya? Ya memang kadang-kadang begitu. Kayak gini lah contoh. Orang kalau tidak punya apa-apa, orang miskin, makan aja kurang begitu, itu penyakitnya ya paling-paling kurang gizi, paling-paling darah rendah, paling-paling ya kan gitu ya. Tapi kalau orang kaya itu penyakitnya diabetes ya,
darah tinggi, kolesterol, asam urat, apalagi, macam-macam penyakitnya, iya kan? Dan rata-rata kalau mereka punya kelebihan harta, rata-rata juga punya penyakit seperti itu, rata-rata. Kalau dia hartanya memang dimakan sama dia. Kadang-kadang ada orang kaya tapi jaga diri, ya kan? Begitu. Nah, ini juga seperti itu. Penyakit yang dialami oleh orang tidak ngerti, ya, orang awam, orang yang ngerti agama, yang ngerti ilmu, maka penyakitnya kalau amal salah, atau gak seneng amal, atau amal tapi tidak sesuai dengan tuntunan, begitu penyakitnya. Dia tujuannya baik tapi kenanya jelek, begitu. Itu orang awam. Tapi kalau orang alim ada penyakitnya, ada penyakitnya juga ada. Kayak tadi itu, orang miskin ada penyakitnya, orang kaya juga ada penyakitnya. Kan begitu, ya kan? Ini orang alim itu salah satu yang mayoritas penyakit menghinggapi mereka, penyakit hati maksudnya 3. Apa tadi? Hasud. Yang kedua, riya. Yang ketiga, ujub. Ya, kita akan bahas di sini. Fa in qadarta 'alaiha, kalau kamu memang mampu untuk membersihkannya, fata'allam kaifatal hadari min baqiyatiha, maka pelajarilah cara untuk waspada, antisipasi dari penyakit-penyakit yang lain. Di mana? Min rub'il muhlikati, dari 1/4 muhlikat. Kalau kamu sudah 3 perkara yang induk tersebut, yang pokok tersebut kamu sudah bisa untuk bersihkan, kamu obati, maka cari lagi, obati lagi penyakit-penyakit, cari di Rub'ul Muhlikat, di kitab Ihya Ulumuddin. Begitu. Jelas ya? Nanti kamu akan temukan penyakit-penyakit yang lain, cabang-cabangnya, sembuhkan juga itu. Gitu. Fa'in ajasta an hada, kalau kamu tidak bisa untuk membersihkan dari 3 penyakit ini, fa'anta an ghairihi a'jazu, maka kamu dari penyakit-penyakit yang lain itu lebih tidak bisa lagi. Yang induknya 3 ini, ternyata kamu tidak bisa mengatasi 3 perkara ini, ya berarti yang lain-lain pasti kamu tidak bisa, lebih lemah lagi. Berarti bagaimana? Mulai untuk bersihkan 3 penyakit ini. Bersihkan dulu 3 penyakit ini. Sudah bersih, sudah sembuh, cari lagi di kitab Rub'ul Muhlikat, penyakit-penyakit yang lain sembuhkan juga. Sehat nanti kamu, hati kamu bersih. Wala tadunanna annaka taslamu biniyatin shalihin, dan jangan kamu benar-benar jangan sampai menyangka bahwasanya kamu itu bisa terlepas, bisa selamat daripada dosa biniyatin shalihah, dengan niat yang baik, fi ta'allumil ilmi, dalam mencari ilmu, wa fi qalbika syai'un minal hasadi, tapi di dalam hati kamu itu ada sesuatu dari hasud, wariyai, sedikit sesuatu daripada riya, wal ujbi, dan juga ada ujub. Jangan sampai kamu bilang, kan sementing kan niat saya sudah baik dalam mencari ilmu ini, pasti selamat. Tapi kamu nggak bereskan penyakit-penyakit 3 ini, tidak mungkin kamu selamat. Pasti nanti akan rusak niat kamu, akan berubah niat kamu dalam mencari ilmu ini. Bersihkan 3 penyakit ini.
induk daripada penyakit. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Thalathun," ada 3 perkara. Ya, ada 3 perkara. Muhlikatun, yang dia itu menghancurkan. Ada 3 perkara yang bisa menghancurkan. 1, syuhun muta'un, yang pertama adalah pelit yang dituruti. Pelit yang dituruti. Wahawan muttaba'un, yang nomor 2 adalah keinginan nafsu yang selalu diikuti. Apapun keinginan nafsu harus terpenuhi. Pengen ini, pengen itu, semuanya harus terpenuhi. Yang kedua. Yang berikutnya, wa'ijabul mar'i binafsihi. Yang nomor 3 adalah seseorang itu merasa kagum terhadap dirinya sendiri. Ulah iya, saya ini berprestasi ya, saya ini berbakat ya, saya ini berjasa ya, saya ini hebat ya, saya ini memang saya begitu. Melihat pada dirinya itu sesuatu yang sempurna, dia mempunyai sesuatu yang sempurna, jauh dari kekurangan-kekurangan. Ini di dalam disebutkan juga begini, disebutkan salatun muhlikatun wa salatun munjiyatun wa salatun kafaratun wa salatun darajatun. Ada 3 perkara yang menghancurkan, 3 perkara yang bisa menyelamatkan, 3 perkara yang bisa menghapuskan, dan 3 perkara yang bisa memberikan derajat. Wa amal muhlikatu fasuhun muta'un wa hawan muttaba'un wa ijabul mar'i binafsihi. Adapun 3 perkara yang menghancurkan, 1 pelit tapi dituruti. Man, masa tak kasihkan, wis tak usah. Dituruti itu namanya. Mau sedekah nggak jadi, ngeluarkan zakat cuman 2,5%, tapi dipikir-pikir, loh, harta saya 10 miliar. Walaupun 2,5 kan banyak itu, apalagi kalau sudah triliun. Itu kalau beli mobil aja bisa itu. Kenapa? Yang kerja saya sendiri, kenapa saya kasih? Ini kan saya dapatkan, ini hasil jerih payah saya, ini kan hasil putar otak saya, ini kan hasil kejelian saya, ini kan hasil kepintaran saya, ini kan hasil manajemen saya, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya mau mengeluarkan uangnya, eman dia. Oh, sayang kalau dikeluarkan. Ini kalau saya bangun 1 toko lagi bisa ini, beli mobil enak ini, kenapa saya harus kasih orang? Dia tidak kasih. Kepelitan yang dituruti, yang pertama. Yang kedua adalah hawan muttabaun, keinginan nafsu, keinginan diri ya, yang selalu diikuti. Ini yang menghancurkan. Wa ijabul mar'i binafsihi, dan bangganya seorang terhadap dirinya sendiri, merasa wah saya ini, begitu. Itu menghancurkan itu. Yang nomor 2, wa ammal munjiyatu fal adlu bil ghadabi war ridha wal qasdu fil faqri wal ghina wa khasyatullahi fis sirri wal alaniyah. Adapun perkara yang menyelamatkan, yaitu adil, bersikap adil ketika dia itu marah ataupun ketika dia itu ridho, senang. Ketika senang tetap adil. Maksudnya bukan kalau dia senang kepada seseorang salah pun dibelai, enggak. Atau dia marah kepada orang tersebut akhirnya dia celakakan, gak adil.
Paham ya? Oh ini orang ini wah bikin aja sengsara dia, biar tahu rasa. Gak adil itu. Biarpun dia ridho ataupun dia itu marah, tetap bersikap adil. Ini yang menyelamatkan. Ya, jelas ya. Nah, yang kedua adalah dia itu tengah-tengah, bersikap tengah-tengah ketika dia itu kekurangan atau ketika dia itu kaya. Ketika dia itu kurang, ya, fakir, dia itu tidak terlalu bawah. Ya kalau memang ada makan kayak gitu, bukan ada disimpan buat besok, enggak. Yang ada dinikmati sama dia. Kalau kaya bukan dihabis-habiskan, dihambur-hamburkan. Berarti dia itu mu'tadil, tengah-tengah. Tidak terlalu boros, tidak terlalu pelit ya namanya kalau itu sudah ya. Berarti dia cuman punya beras satu on misalkan. Ya terus bagaimana? Jadi makan. Untuk yang berikutnya dia usahakan lagi. Bukan terus ditumpuk. Tidak apa-apa, saya makan satu bulir aja, satu biji. Ini kalau satu biji bisa untuk bertahan sekian. Terlalu itu. Ini yang menyelamatkan. Bersikap tengah-tengah ketika dia fakir atau ketika dia kaya. Ketika fakir tidak terlalu ngirit, begitu, tengah-tengah saja. Ketika dia kaya tidak terlalu menghambur-hamburkan, tengah-tengah saja, begitu. Ini adalah yang menyelamatkan nomor 2. Yang ketiga adalah wa khasyatullah fis sirri wal alaniyah, dan dia takut kepada Allah di dalam keadaan sendirian ataupun dalam terang-terangan. Kalau terang-terangan dia malu kalau dia perbuat, maka dia sendirian juga merasa malu. Begitu. Ini adalah sesuatu yang bisa menyelamatkan. Nah, wa amal kafaratu fantidaru shalah ba'da shalah, yang bisa menghapuskan dosa adalah menunggu sholat setelah sholat. Berarti setelah dia sholat fardu, siap-siap untuk sholat yang berikutnya. Ini menghapuskan dosa. Wa isbaghul wudu fi sabarat, yang kemudian yang bisa menghapuskan dosa adalah wudunya itu sempurna pada di waktu yang sangat dingin. Walaupun dingin terus bukan tetap wudunya dimaksimalkan, disempurnakan. Wa naqlul aqdam ilal jamaat, dan dia memindahkan kaki-kakinya alias jalan, ya, menuju ke jamaah. Mau sholat jamaah di sana, mau sholat jamaah dia tetap mau untuk berjalan. Satu kali jalannya itu bernilai ibadah. Begitu. Wa amad darajatu fa'it'amu ta'am. Adapun derajat, ngangkat derajat, yang pertama adalah memberikan makan. Wa ifsya'us salam, kemudian menyebarkan salam, assalamualaikum, begitu. Wassalat bil lail wan nasu niyam, dan juga sholat malam dalam keadaan orang-orang masih tidur. Allah alam, insyaallah akan kita bahas pembahasan berikutnya. Berarti ini masih disebutkan secara globalnya. Nanti akan disebutkan apa itu hasud, apa itu riya, kemudian secara detailnya nanti akan disebutkan di pertemuan berikutnya insyaallah. Wallahu alam. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah.
رب فانفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكنا وفكيا لنا وقربات لنا في ديننا وأهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقنا ارتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما أحلك يا أولما نهدى بالخير وننفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وكر برضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا نزل المن واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تخشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب في الناس الشفاء وعلى أهل الكرام الشرفاء وعلى أصحاب المصاب الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يشارك في رضاك ولا تعلنا ولينسبك لا تجعلنا ممن خالف أمرك وأساك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لذا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وعامل الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الحلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند العبد وآله وصحبه عدد طاس الشهب والحمد لله في